Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan berada di ruang dalam bumi. Setelah Baiyan membubarkan semua kegelapan di sekelilingnya, dia melihat kantung darah rahasia. Xiaoyan memperhatikan beberapa yang sangat besar. Bayangan hitam yang terpantul di dalamnya, pada dasarnya bisa diperkirakan ada di dalamnya. Tepat ketika Xiaoyan terkejut, ada suara gemuruh lain di belakangnya. Susuo dan Suhuwei telah tiba pada saat ini. Xiaoyan menggunakan teratai api marah Buddha untuk menahannya. Dan karena dia sangat cepat, itu bisa ditariknya pergi. Susuo dan Suhuwei berhenti. Meskipun wajah mereka dipenuhi amarah, mereka tidak berani mendekati Xiaoyan. Itu saja untuk saat ini. Ayo lepaskan. Bagaimana kalau kamu meletakkan teratai api di tanganmu? Xiaoyan melayang di udara, dan teratai api 3 warna di tangannya muncul di telapak tangannya. Jangan panik. Jika ledakan ini terjadi, kerugian bagi Taisu akan sangat besar. Melihat keduanya gugup dan berpura-pura tenang, Xiaoyan semakin yakin akan pentingnya tempat ini bagi Taisu. Bukan hanya naga inilah yang sedang dikandung. Xiaoyan tidak dapat melihat akhirnya secara sekilas. Seluruh inti bintang mungkin telah dilubangi, dan jumlah naga yang dikandung tidak dapat diukur. Apa yang membuat Xiaoyan semakin aneh dan luar biasa adalah bahwa para prajurit Taisu di dalam kantung darah tidak memiliki aura jiwa. Tetapi binatang buas ini tampaknya memiliki jiwa. Jika demikian, apakah mereka benar-benar menggunakan ini? Xiaoyan mengangkat tangannya dan melemparkannya dan teratai api menari di tangannya. Tidak, apa lagi yang kamu inginkan? Monster itu, kamu juga bisa melepaskannya. Baiklah, ketika Suhuwei melihat Xiaoyan melemparkan teratai api, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Permintaan? Jika kamu takut aku meledakkan tempat ini, bagaimana jika aku mengambil nyawamu sebagai gantinya? Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menatap mereka berdua dengan dingin. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Seorang keabadian kaisar membiarkanmu hidup dan kamu masih berani berbicara omong kosong. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Aku telah menderita banyak kerugian di tangan Xiaoyan sebelumnya. Dan melihat keengganan Xiaoyan, aku semakin khawatir. Lagi pula aku hampir tidak pernah menderita kerugian seperti itu di Sensi. Dan aku masih diancam seperti ini di sini. Jika kamu berkata begitu, teratai api ini akan diberikan kepadamu. Xiaoyan mengangkat bahu, tersenyum tanpa komitmen, mengangkat tangannya dengan lembut, dan teratai api 3 warna terbang dari tangannya. Xiaoyan tidak menunggu mereka berdua berbicara omong kosong. Jangan sampai mereka ingin menunda waktu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, Xiaoyan harus meledakkan tempat ini. Meskipun keduanya adalah dewa abadi, mereka tidak berani gegabah. Bagaimanapun teratai api marah Buddha Xiaoyan sangat kuat. Dengan kekuatan fisik mereka, jika mereka terpengaruh, bahkan jika mereka tidak bisa mati, mereka akan melakukannya pasti terluka. Ditambah dengan ledakan sebelumnya, api abadi memasuki tubuh mereka berdua. Api yang tidak dapat dipadamkan mencuri vitalitas dan kekuatan mereka sepanjang waktu. Dan tentu saja semuanya mendatangi Xiaoyan. Cepat pergi, apinya beracun. Di tengah ledakan, Xiaoyan mungkin mendengar seseorang berteriak dari orang lain. Dan Xiaoyan langsung menampar keningnya. Setelah teratai api meledak, Xiaoyan terus mengubah tangannya. Teratai api marah satu Buddha tidak cukup untuk menghancurkan kantung darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam seluruh bintang. Tapi ini sudah menjadi teratai api Buddha marah kelima yang dipadatkan Xiaoyan. Untuk mengaktifkan kekuatan jantung api bagi Xiaoyan, konsumsinya sangat besar. Jika itu terus-menerus dilemparkan dalam waktu singkat, hal itu juga membuat Xiaoyan merasa lelah. Di 10.000 roh di lantai 13 pagoda emas, meskipun terdapat sumber daya yang luar biasa, mereka tidak dapat langsung diserap dan digunakan. Tahanan roh, jika kamu diberi energi yang cukup, bisakah kamu mengatur susunan pembunuhan untuk membunuh dewa tingkat ketiga yang abadi? Ucap Xiaoyan. Aku hanya memiliki mata yang besar. Tolong jangan selalu memberi aku masalah. Suara marah terdengar dari lengan jubah Xiaoyan. Tapi tenang aja, itu masih ada jalan. Jika kamu ingin membunuh dewa abadi tingkat ketiga, aku bisa melakukannya. Tapi kamu harus membayar sejumlah harga. Pada saat ini,
Xiaoyan sedang memadatkan teratai api sambil berbicara dengan tahanan roh. Meskipun dua orang di depannya juga adalah dewa abadi, namun bagi Xiaoyan, mereka bukan ancaman nyata. Dari kedalaman bumi harus memiliki eksistensi yang lebih kuat. Tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Dia harus menemukan cara dan memiliki beberapa cadangan untuk dipersiapkan. Tahanan roh itu melayang keluar, dan segera seolah-olah ia terpisah dari tubuh birunya, dan bola mata biru lainnya muncul. Satu-satunya perbedaan dari tahanan roh itu adalah ia tampak tidak sadarkan diri, berdiri di samping dengan pandangan kosong. Kenapa dia terlihat begitu bodoh? Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Tentu saja dia tidak sepintar diriku. Pasti sudah terlalu lama dan ia lupa siapa diriku. Namanya Damo dan nama aku Daji. Ia memiliki mata kiri dan aku memiliki mata kanan. Kami hanya memiliki perasaan biasa. Kami tidak dapat melihat satu sama lain secara normal. Hei Tuan Go, aku sudah banyak bicara. Mengapa kamu tidak memberi aku reaksi? Mata tahanan roh itu menatap dengan marah ke arah bola mata biru yang hampir persis sama dengannya. Tidak. Suara berat Damo menjawab tanpa emosi apapun. Hei, kamu pemarah. Panggil aku Tuan Go. Tidak. Jawab Damo lagi. Tidakkah kamu hanya ingat dua kata ini? Tuan Go, kamu terlalu bodoh. Tahanan roh dan Damo berdebat di samping. Sementara Xiaoyan terus mengumpulkan teratai murka Buddha. Sementara Susue dan Suhuai bergegas lagi dengan kecepatan penuh, mencoba menghentikan Xiaoyan. Putra Sensi, cepat berhenti. Kalau tidak, kamu akan kupotong-potong. Teriak Susue, dan busur panjang muncul di tangannya. Karena dia tidak bisa mengejar Xiaoyan, dia hanya bisa menggunakan senjatanya untuk menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak bertarung dengan mereka berdua. Guntur Jile terus berkedip dengan sosoknya. Tak satu pun dari mereka yang cepat. Mereka hanya bisa menyaksikan teratai api kedua mengembun dan kemudian melonjak hingga 1000 kaki. Bang! Nyala api menutupi area sekitarnya lagi. Api 3 warna terjalin dan kemudian meledak. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kantung darah dan bayangan hitam di kantung darah, tidak peduli apapun itu, mereka belum mampu bertarung. Dalam sekejap mereka berubah menjadi abu di bawah ledakan Xiaoyan. Susue dan Suhuai sama-sama memegang busur panjang, menunjuk ke arah Xiaoyan dan terus menarik tali busur menyapu dengan liar. Namun ini jelas belalang sembah yang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta dan tidak mungkin mencegah Xiaoyan meledakkan tempat ini. Pria kejam 1000 pisau, kamu bisa menguleninya sebanyak yang kamu mau dan kamu tidak akan mengingat apapun. Jika kamu mengambilnya, kamu bisa melihat susunan pembunuhan yang bisa kamu atur. Ucap tahanan roh. Xiaoyan melihat Bodhidharma saat telapak tangannya bersentuhan. Seolah-olah Xiaoyan melihat apa yang Bodhidharma lihat di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan melihat potongan-potongan ruang di sekitar Xiaoyan. Komposisi peraturan seperti cermin ini adalah aturan ruang angkasa. Melihat Xiaoyan menggendong Damo, mata tahanan roh menunjukkan senyuman puas. Akhirnya aku bisa istirahat dengan tenang. Biarkan dia membantumu mulai sekarang. Ucap tahanan roh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.